Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jemaah salat Maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam ini kita akan mengadakan kajian insyaallah disampaikan oleh Ustaz Syamil Sarjana Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah beliau berhadir kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kepada kita semua. Insyaallah tema yang akan disampaikan yaitu meneladani Rasulullah Muhammad SAW di dalam membangun dan membina keluarga. Dan insyaallah nanti di dalam keluarga itu juga kita akan makan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk bersatu waktu karena misalkan Pak Ustaz akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi yahdil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. La yasadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang tak henti Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan hati kita, langkah kita, Allah masih memudahkan urusan dunia akhirat kita, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah sampai wafat, sampai Allah menjemput kita dalam kematian, tentunya dengan persiapan yang terbaik, di waktu yang terbaik, di perjumpaan yang terbaik, dan di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia satu pada ajarannya sampai hari akhir. Dan mudah-mudahan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Para sepuh, pilih sepuh, mobil khusus kepada DKM, Presiden Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah atas izin Allah di malam ini
kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di pekan yang ketiga, biasanya pekan kedua. Tapi karena bentrok dengan Persib, memang jangan bentrokkan saya dengan Persib, kalah saya terusnya. Ya, jadi apabila panitia sangat paham, karena saya banyak juga isi pengajian bentrok dengan Persib pada jamaah. Sampai saya sampaikan ini kemana jamaah Persib Pak. Udah kita urus saja pengajiannya, nanti sudah selesai Persib. Saya kemana? Sama nonton. Kan Persib main. Nah jamaah yang dirahmati Allah, di saat yang sama hari ini kita bisa duduk bersimpuh di masjid yang sangat kita cintai, yang begitu nyaman. Tapi saudara kita di Palestina, insya Allah hari ini tengah membara peluru kuda maupun silih berganti, ya insya Allah sudah tidak terhitung korban yang jumlahnya banyak anak yang yatim, banyak yang istri menjadi janda, suami menjadi duda, dan luar biasa ya. Tentunya kita nanti di akhir yang bersama-sama sebagai wujud ya bentuk keimanan kita pada Allah, kita punya perhatian besar pada saudara kita di Palestina, karena kita berhutang banyak pada Palestina. Dulu yang ketika kita ingin merdeka, maka Palestina salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka kita punya hutang budi kepada kita. Bukan hanya itu sebetulnya, karena kita dengan Palestina itu banyak kesamaannya, tentunya dalam masalah keislaman. Tema kita pada malam ini adalah meneladani rumah tangga Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua sepakat bahwa Nabi itu adalah teladan. Nabi Muhammad adalah teladan untuk segala aspek kehidupan. Beliau seorang kepala negara, beliau seorang panglima perang, beliau seorang ekonom, pengusaha, beliau juga seorang qadhi, seorang hakim, beliau juga seorang ayah, beliau juga seorang kakek, dan seperti manusia biasa beliau menyandang gelar-gelar kemanusiaan. Dan luar biasanya bagi Nabi Muhammad SAW itu teladan untuk siapapun, teladan buat seorang pemimpin, teladan untuk seorang panglima perang, teladan untuk seorang bisnismen, teladan untuk menjadi seorang hakim, teladan bagi seorang ayah, teladan bagi seorang kakek, dan semua itu menjadi teladan. Dan ini diakui bukan hanya oleh kita umat Islam, tapi bahkan diakui oleh orang-orang Barat, orang-orang non-Muslim sekalipun. Bahkan seorang Michael Hart itu membuat sebuah buku yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ya, itu kalau di bahasa Indonesia kan 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ternyata beliau menempatkan Nabi Muhammad adalah tokoh paling berpengaruh nomor 1. Artinya teladanan itu bukan hanya diakui oleh kita sebagai orang mukmin, tapi juga oleh non-muslim. Luar biasa. Dan ini Allah nyatakan dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 21. Yang bisa membaca Al-Ahzab 21 ada di 50.000. 1, 2, 3 Muslim. Mohon maaf ya cepatnya ini. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini ayat sering dibacakan di bulan-bulan Rabiul Awal. Termasuk sekarang kalau sudah masuk Rabiul Akhir ya. Salah satu Pak, pada saya ada salah ini. Insyaallah. Tapi luar biasa kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan fokus karena kalau semua keteladanan kita bahas semua akan selesai sampai subuh bangsa. Dan ini
ini ya. Nanti kita prosesi saja. Kita akan fokus sekarang bagaimana meneladani Rasulullah dalam rumah tangga. Kita ini seorang ayah. Beberapa kali kalau saya sudah kakek gitu ya. Bagaimana meneladani Rasulullah dalam rumah tangga? Karena ini banyak persentuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau teladan sebagai pemimpin mungkin Pak Anies Baswedan yang harus lebih banyak memahami konsep Rasulullah bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan kampanye karena belum masa kampanye. Jadi kita sebagai ayah nih, sebagai kepala keluarga, bagaimana meneladani baginda Rasulullah SAW? Pertama, Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarga, dan aku adalah orang yang terbaik dalam keluarga. Jadi ini proklamasi Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa aku adalah orang yang terbaik dalam keluarga. Jadi kita sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, ini punya tanggung jawab besar bagaimana menjadi orang yang paling baik dalam keluarga. Ya. Kalau imam berapa Pak? Baru saya sholat maghrib imam berapa Pak? Kalau makmum berapa? Banyak. Makin banyak kan makin bagus Pak. Ya. Makin banyak kan makin bagus. Di imamah cukup satu ya Pak. Kalau makmum boleh banyak. 1, 2, 3 paling banyak Pak. Saya masih 1 berarti katanya 3 lagi insyaallah. Itu jawabannya kepada Allah. Maka kita harus jadi orang terbaik dalam keluarga. Apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW dalam membangun sebuah keluarga yang Nabi nyatakan, baiti jannati, rumahku surga kecilku. Jadi Nabi itu bisa menciptakan surga di dalam rumah itu. Sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya, Nabi sudah menciptakan bagaimana rumah itu menjadi surga, agar kelak menjadi surga yang sesungguhnya. Nah, ini jadi jemaah yang dirahmati Allah, Nabi bagaimana bisa menjadikan teladan dalam kehidupan rumah tangga. 1, Nabi itu menghiasi keluarga itu dengan ibadah. Jadi bagaimana menciptakan rumah itu menjadi masjid. Karena fungsi rumah itu adalah musola. Fungsi rumah itu adalah tempat ibadah. Bagaimana rumah itu akan terasa berkah, terasa hegar, terasa nyaman ketika di dalamnya diisi dengan banyak ibadah. Maka seorang suami sebagai imam, bagaimana mengarahkan semua penduduk rumah kita, anggota keluarga kita, itu untuk selalu beribadah kepada Allah. Ya. Kalau sholat fardu sudah jelas Pak. Kita laki-laki ini kewajiban ini bersifat. Ya. Kalau laki-laki maaf Pak, sholatnya di masjid. Ya. Sampai-sampai Abdullah bin Umi Maktum, seorang kakek, tapi tidak melihat. Beliau itu pernah minta keringanan kepada baginda Nabi, ya Rasul, saya ini orang sudah tua, kolot kemana gitu, punya kolot batu, kolot kemana. Terus saya diminta, saya nggak punya tongkat untuk ke masjid, gitu. Bolehkah saya sholat di rumah? Apa jawab Nabi? Nabi tidak menjawab, kalau bertanya kepada Abdullah bin Maktum itu, wahai sahabat, mendengarkan adzan di masjid? Iya. Apa jawaban Nabi? Saya nggak punya alasan untuk membolehkan kakek sholat di masjid. Artinya apa Pak? Laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan bagusnya di rumah. Kalau ada bapak-bapak sholatnya masih di masjid, itu tandanya laki-laki soleh. Dia harus mulai kenaan gitu Pak. Ya.
Jadi nanti boleh menambah satu istri, satu suaminya. Artinya apa? Bagaimana membangun di rumah itu sholat. Jadi Bapak kalau yang dekat-dekat sini rumahnya dekat masjid ini, sholat sunnahnya boleh di rumah. Ya sholat sunnah nih mau maghrib, sholat sunnah di rumah. Nanti pas udah sholat sunnah masuk masjid, ya laki-laki itu bagus Pak. Jadi mensinari. Nah, wilu aku bis sholat wakil Quran. Artinya terangi rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Itu apa artinya? Sholat sunnah terbanyak. Ya, sholat sunnah itu kalau tapi yang jauh-jauh jangan ada rumah. Yang dekat boleh sholat sunnahnya di rumah, nanti sholat fardunya di sini. Nah, yang jauh-jauh bisa sholat sunnah seperti tahajud gitu. Itu ngajak anggota keluarga. Ya. Apa kata Nabi? Bangunkan istrimu di sepertiga malam dengan penuh kasih sayang. Itu bayangkan Pak, bahasa hadis begitu. Bangunkan istrimu di sepertiga malam dengan penuh kasih sayang. Jadi membangunkan istri itu bukan di takeran Pak. Memakai suku di takeran mudah sebentar. Tapi penuh kasih sayang. Dan sebaliknya, bangunkan suamimu di sepertiga malam dengan penuh kasih. Membangunkan aja pakai kasih sayang. Kira-kira Pak, kalau bangunkan kasih sayang gimana? Pernah kan Bapak dibangunkan oleh istri dengan penuh kasih sayang? Kalau saya kan Bapak, istri bikin white kopi, saya tidur dibangunkan di sini, itu langsung bangun Pak. Ya. Saya kan biasa ngantuk dan cari nanti keluar white kopi lah yang percaya merah. Itu penuh dengan kasih sayang. Dan di tokeran bukan, tapi penuh kasih sayang. Ini luar biasa. Tapi saya yakin wajah-wajahnya wajah-wajah tahajud semua ini. Wajah-wajah tahajud, wajah-wajah tahajud itu satu orang yang kalau tahajud berarti semua insya Allah sudah tahajud. Sampai gini Pak, dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu sedang tidur dengan Aisyah dan itu dipeluk dengan erat. Ya. Nabi ketika sudah sepertiga malam itu Nabi biasa bangun. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Umayyah, wahai Aisyah, izinkan aku untuk menunaikan sholat. Aku ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu. Bayangkan, untuk sholat saja Nabi minta izin. Sama siapa? Sama istri. Untuk sholat tahajud Nabi minta izin sama istrinya. Bapak suka minta izin kalau mau sholat tahajud minta izin. Yang utara tahajud itu belum minta izin. Bayangkan tahajud saja minta izin. Ya Aisyah, bukan aku tidak lama-lama memeluk, tapi ini sudah waktunya aku berhubungan dengan Allah. Masya Allah, begitu indah rumah tangga Rasulullah. Ibadah saja minta izin Pak. Saya tadi izin dulu jadi taklim. Sampaikan ibu, suami ibu suka nggak minta izin tahajud? Untuk sudah tarah. Jadi luar biasa. Nah, satu. Jadi keluarga itu diajak untuk apa? Apa kata Allah? Ini hadis qudsi. Ketika suami istri bangun di sepertiga malam dengan cara membangunkan yang paling indah, yang apa? Dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka ruku sujud menengadahkan tangan kepada Allah. Aku malu kalau tidak mengabulkan doanya. Jadi Allah tuh malu nih kalau ada suami istri tahajud bersama, doa di situ. Kalau Allah tuh kalau tidak mengabulkan doanya itu malu banget. Insya Allah. Jadi kita belajar ya, kita belajar nih bagaimana kita mulai saat ini komitmen dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Yuk nak, yuk mama kita tahajud bareng ya. Nanti ayah yang membangunkan. Kalau ayah yang kesiangan, mama yang membangunkan. Efeknya kaburangan kabeh atau ibu ya. Cuma ayah. Jadi
momentum di rumah tuh ya. Ada kesamaan visi-visi beribadah kepada Allah. Ya, gitu. Bapak pernah nggak kira-kira selama rumah tangga ini mungkin ada yang kelas-kelas ini udah kelas-kelas senior semua, kelas anak 3, 4, 5, 8 mungkin ya. Kelasnya udah kelas high semua nih. Pernah nggak Bapak sama-sama dengan istri, bukan taraweh bukan ya, bukan tadarusan Ramadan bukan, yuk kita baca Quran bareng, ayat yang mendengarkan bacaan Mama, betulkan tajwidnya, so mamanya baca, atau sebaliknya kata istri dan ayah kita baca Quran bersama-sama, itu. So ayah duluan ya, dari Mama masuk ngaji di majelis taklim kan ayah berharap, Mama tak ingin dengar ayat mengaji. Baiklah Mama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kebun Bapak jangan. Yasin. Ayah bukan Yasin. Yasin ayah. Yasin. Bejalan aja gitu. Kenapa kau kesalahan nanti? Ayah itu ayah. Ayah begini. Pulang-pulang ke rumah lagi. Jadi cuma dimuliakan ke Allah. Jadi ini ada interaksi gitu. Suami mengajarkan baca Quran kepada istri, istri juga sama mengingatkan ketika suami lalai. Ya, gitu. Ini kan luar biasa, indah kan? Ya, suami pulang tempat kerja langsung ambil remote nonton versi, ya. Istrinya datang, ayah mohon maaf sudah waktunya sholat, ayah mau sholat bareng sama mama. Kan indah masalah yang diingatkan dalam urusan ibadah. Ya. Pak, dalam rumah tangga Allah satukan pasangan laki-laki dan perempuan di dalam rumah. Kelak di surga dipertemukan lagi. Bapak pengen kan? Ya, kelak di surga bersama dengan istrinya. Cari jingan dulu. Saya tanya kepada para istri, itu jawabannya apa? Pengen. Ibu-ibu pengen nggak nanti di surga bareng suami? Ada kekhawatiran kalau di surga nggak ketemu suaminya. Ya. Makanya seorang istri ketika masuk surga nanti duluan, dia paling bertanya paling pertama kepada malaikat apa? Malaikat mana suami saya? Tapi enggak bagi seorang suami, masuk surga nanti yang ditanya bukan istrinya. Malaikat mana bidadari mana? Istri namun ingat. Nah, jadi ada kebersamaan dalam membangun ibadah. Ya, satu. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah. Rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW dibangun dengan penuh kasih sayang, dijauhkan dari semua kedengkian, kemarahan, kebencian, itu tidak ada. Ya. Rumah tangga Nabi itu penuh dengan kasih sayang. Baik, salah satu bentuk kasih sayang Nabi kepada istrinya itu adalah Nabi memanggil istrinya itu dengan panggilan yang luar biasa. Ya Umayr, ya Umayr. Itu isim tasnya dari Hamar yang kemerah-merah. Kalau kemerah-merah langsung ya bukan. Tapi apa ya bahasa kitanya mungkin Umairah itu merona, isinya cantik, ya dipanggilnya kalau dicandain itu langsung merah, kalau malu itu langsung merah, bodas, kemis, itu Aisyah dipanggilnya ya Umairah, ya, luar biasa, ya Umairah. Ya. Tapi lamun orang pemajikan aja demo bukan yang Umairah. Jadi kalau Aisyah itu manggil suaminya apa Rasulullah? Ya Rasulullah. Manggil sesuai dengan jabatannya. Nabi kan Rasul. Ya Rasulullah. Jadi boleh istri memanggil suaminya dengan panggilan jabatannya. Suaminya RT, ya teh. Suaminya RW, ya WO. Mau salah kena hansip. Nah, itu luar biasa. Dari panggilan aja luar biasa.
Ya. Dan dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, Humairah itu adalah kata terindah yang diberikan suami pada istrinya. Jadi nggak ada kata lain. Ya Humairah. Dan yang hebat dari Nabi Muhammad adalah memanggil ya Humairah itu sepanjang usia pernikahan. Kita ini kan biasanya manggil mesra istri itu kalau awal-awal pernikahan. Ya, mungkin manggilnya bebek, yaya, atau apa ya, bahasa. Kan kadang maksudnya ada apa? Ya, manggil istri, ya, kayak gitu. Isinya romeher, ya, beda. Dan Nabi Muhammad sepanjang usia pernikahan panggilan itu tidak berubah. Ya. Tapi ada tetangga saya pada terus aki-aki, saya pun nama sama. Itu panggil isinya tuh, ya, bebek, ya, cinta, hebat pokoknya. Tadi aki-aki banyak orang elek. Panggil istrinya, cekin junatnya, ini masalah itu, kenapa sih? Cicing ngomong, orang ngomong karena ini magnet. Sila tahu itu, memang yang ngalah, mereka pohon karena pemajikan. Ayo suatu masalah, ternyata pohon ngalah. Nah ini kan penting Pak, memanggil itu penting, memanggil dengan penuh cinta, enak. Ya. Kita kan ingin pasangan kita selalu mesra, maka penuh. Dan Nabi itu apa namanya? Jangankan kesaksian istrinya, pembantunya saja nggak pernah dibalik oleh baginda. Makanya hati-hati para suami yang sosorobat kapolotot, hati-hati. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi nih, yang suka sosorobat kapolotot. Allah yang kaya, hati-hati ya. Suami itu harus benar-benar menyayangi istri. Ya. Ada tuh suami yang pulang kerja bukan assalamualaikum, najom banget. Najom nanti itu jempol nyelaknya banget. Itu kok bawa-bawa sakit. Jadi kan harus besar. Kita ini kadang-kadang dengan teman, dengan atasan bisa ramah, bisa lemah lembut. Kenapa dengan pasangan sendiri tidak pernah lemah lembut? Yang ada marah. Dan panote pagi ini gaji lepes, merokok. Ya Allah ya Karim. Pernah satu hari Pak, Nabi itu pulang perang. Saya ngomong. Nabi pulang perang. Ya, Nabi pulang perang. Bayangkan, bukan habis kerja dapat gaji, bukan habis perang. Ya, keringat, darah bercampur jadi satu. Bayangkan. Pulang disambut oleh istrinya, yaitu Aisyah. Ya. Aisyah dengan penuh telaten menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Disiapkan di rumah. Ya kan? Mungkin zaman dulu dengan sekarang masih beda. Istri kita kan telaten Pak. Kalau toples itu kasih nama gula, garam, puncak, apa juga ada namanya supaya tidak tertukar. Nah zaman dulu mungkin enggak, zaman toples. Nah Aisyah menyiapkan air, ceritanya air manis, teh manis kalau sekarang gitu. Nah cuma salah panggil toples gitu. Ya harusnya gula, ini yang masuk garam. Masya Allah. Kalau satu gini kira-kira berapa sendok Pak gulanya supaya manis? 3 sendok ya? 3 sendok. Bayangkan garam yang dimasukkan Pak. 3 sendok Pak, Masya Allah. Ya Rasulullah, silahkan diminum. Kau kehausan sekali. Diambil oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diminum oleh baginda Nabi. Apa yang terjadi Pak? Mengurang air biasa ke depan wajah. Wah, langsung dibandingkan si gelas. Si ada mainan air, main gitu saja. Tapi enggak diminum saja. Hasil luar biasa diminum seperti orang yang minum air
Bismillah. Kalau alhamdulillah. Kayaknya masih enak saya ulang. Mau ditempok oleh dari Nabi tidak merubah wajah. Padahal hasil. Masya Allah. Dan hebatnya Pak, Aisyah itu suka ngalap berkah. Orang yang ngalap berkah itu apa? Aisyah itu suka minta jatah minuman. Lalu Nabi minum kopi tinggal kedokteran revolusi gitu ya. Dia minta gitu. Saat itu Nabi nggak kasih. Masya Allah. Nabi nggak mau. Aisyah tahu kesalahan dirinya. Dia sudah memasukkan garam. Nabi yakin Aisyah pasti lupa, bukan sengaja. Maka saat itu nggak dikasih. Tapi Aisyah maksa. Ya Rasulullah mintalah. Akhirnya karena maksa terus dikasih tuh. Pas diminum oleh Aisyah langsung digunakan malaikat. Nangis minta maaf sama dirinya. Nabi tidak marah kayak. Menggunakan kata ilmu kita. Inilah kehebatan Nabi. Bagaimana Nabi masuk marah? Bagaimana rumah tangga Nabi jika kapal pecah kalau selalu senyum yang diutamakan kepada istri-istri. Ini yang saya sampaikan. Nabi pernah ngumpul sama 9 istrinya. Kebayang Pak? Salapan istri ngumpul. Jika gagal. 9 istri ngumpul Pak. Luar biasa. Mencetaknya pokoknya luar biasa. Kebayang. Usia tahun hayal usia cici. Apa yang terjadi? Salah satu istrinya bertanya, ya Rasul, di antara kami istri-istrimu siapa yang paling kau cinta? Kira-kira kalau bapak untuk salapan 2 ya Pak, istri bapak. Seorang nanya, di antara kamu berdua siapa yang paling kau cinta? Kesetnya jawab bapak. Keset. Dan jawab si A, si B pasti nyakit. Susah. Hanya Rasul itu cerdas, ya. Makanya punya sifat fatonah Nabi, cerdas. Sekarang silakan pulang dulu. Nanti besok kita ngumpul lagi. Saya akan sampaikan siapa istri yang paling aku cintai. Semua isinya pulang ke rumahnya masing-masing. Nah jadi Nabi Pak isi salapannya diimakan ini Pak. Hebatnya Nabi. Nabi malam-malam bergerilya ngasih kalung satu-satu pada istrinya. Ini kalung buat kamu, jangan bilang siapa-siapa. Ini kalung buat kamu, jangan bilang siapa-siapa. Ini kalung buat kamu, jangan. Semua 9 istri kasih kalung. Besoknya dikumpulkan lagi, kata Nabi, istri yang paling aku cintai lah, istri yang tadi malam aku kasih kalung. Semua bilang gitu. Ya trik jitu Nabi tadi. Isi arek gitunya ibu isi arek. Jadi rumah tangga, Masya Allah, penuh dengan keindahan, penuh dengan senyum manisnya. Tidak ada marah-marah. Dengan sering kali ya rumah tangga itu didamaikan PRT. Oh luar biasa, perang di dalam rumah tangga itu. Biji mopetkan gelas, biji piring, biji kulkas, biji TV. Udah rumah tangga pulangnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka yang kedua tadi adalah rumah tangga Nabi jauh dari kemarahan dan kebencian. Ya selanjutnya, rumah tangga Nabi itu jamaah yang dirahmati Allah adalah rumah tangga yang dihiasi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Jadi kalau tadi tidak ada marah, tidak ada kebencian dalam rumah tangga Nabi, maka yang ada adalah kelembutan. Nabi itu luar biasa. Pernah satu hari Nabi pulang dakwah, itu kemalaman. Mungkin sekarang jam 2. Saya kadang kalau keluar kota dan ceramah tabligh biasanya jam 2, jam 1. Nah, Nabi pulang, pintu rumah sudah tertutup, Aisyah sudah tidur. Nabi tidak berani mengetuk pintu.
karena khawatir membangunkan istri. Apa yang terjadi? Nabi tidur di dekat pintu, di bawah pintu. Pas kurang lebih jam 2 jam 3 Aisyah bangun, cari Rasul di mana? Ternyata pas buka pintu, Nabi sedang tidur di situ. Saya pulang ceramah di Sumedang, pulang ke rumah istri sudah tidur. Saya ingat sama hadis ini, saya mau praktekkan pada saya. Saya buka sorban, saya buka jas, saya tidur di situ. Karek setengah jam, dongit di Subang, Pak. Bulit mau balik rumah. Akhirnya saya angkat tangan ke kamera nggak apa. Saya ketuk pintu. Kata si Om itu, wah paling dibangunkan itu dari kita tadi itu. Dari nama naik nonton Nabi tapi keluar. Ya Allah ya kasih. Saya pulang ke rumah, lihat buka telur saji ke sari, sayur teh. Lihat majikan mesti campur ke sari, ya Allah. Bingung lapar ya. Walaupun di sana dari kasih makan, pulang makan, lapar lagi. Tarik iskak kan tak enak. Saya masuk kamar, undang-undang alhamdulillah. Untuk kehangatan rumah tangga. Ya, masya Allah. Kalau Nabi seperti itu maka rumah tangga ini akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Maka Nabi mengatakan tadi, baiti jannati rumah surga kecil itu. Ini gambaran bagaimana Nabi menjadi contoh teladan bagi rumah tangganya. Maka kewajiban kita adalah bagaimana membangun rumah tangga itu merasakan surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Dan ini perlu latihan terus menerus. Karena rumah tangga itu adalah universitas, ya, tempat kita terus belajar mempelajari karakter istri. Saya akan, kalau Bapak mau ADKM bisa difasilitasi. Saya punya pelatihan namanya 10 trik menaklukkan istri. Ada 10 trik menaklukkan istri. Cuma ini rada mahal karena kita pelatihan. Jadi itu sampai istri bisa terbaik-baik, Pak. Ya, kalau mau ya. Dan ini khusus laki-laki. Saya nggak pernah punya perempuan. Ya. Walaupun saya juga punya pelatihan bagaimana seperti menaklukkan laki-laki juga. Itu khusus untuk ibu-ibu. Masih 3 menit lagi. Ya. Baik, jemaah yang dapat Allah. Mohon maaf, tidak banyak-banyak yang bisa sampaikan. Di studio masih banyak. Nanti bisa bersama Pak. Saya diajak nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya jadi rata-rata sore. Ya, yang bisa membangun rumah tangga seperti rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, ini bukan utopis, bukan langit, ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa. Terkhusus teristimewa bukan buat saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini beberapa hari belakang ini luar biasa, mereka sedang mengalami berbagai keprihatinan. Ya, mengalami berbagai keperihan hidup, ya, bahkan sampai nyawa melayang kita sebagai orang beriman memberikan dukungan moral kepada saudara-saudara kita di Palestina agar dikuatkan, memberikan kesabaran, dikuatkan keimanan, dan mudah-mudahan yang wafat menjadi syuhada. Ya, dan tentunya kita berharap Israel segera hengkang dari bumi Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasyakirin hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha babal wa taysir wa taghfir biha anna basyar wa nasir wa takun lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hal. Allahumma 'alaika bil yahud wa awanihim wal muqtadin alladziina qatalu ikhwanana al muslimina fil masjidil aqsa khassa wa fi Filistin 'amma. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man wa'anahum ya'saka la yuraddu 'ala al-qawmil zalimin. Allahumma anti ikhwanana muslimina mustadafina fi Filistin. Allahumma tufihim warhamhum wa akhrijhum min al-dhiqi wal hisab. Allahumma taqabbal minhum syuhada washfi minhum al-marda wal jarh. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la
mujahidin wal mustada'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sungguh Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa-doa. Wahai Zat yang memenuhi segala kebutuhan. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu pada Yahudi dan para penolongnya yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Masjidil Aqsa khususnya dan di Palestina umumnya. Ya Allah, turunkanlah atas mereka dan semua pihak yang membantu mereka balasan-Mu yang tidak dapat ditolak oleh kaum yang berbuat kezaliman. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami kaum muslimin yang lemah di Palestina. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka dan keluarkanlah mereka dari pengepungan dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang sakit dan terluka dari kalangan mereka. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan pada mereka dan janganlah Engkau timpakan keburukan pada mereka, karena tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami karena tidak bisa membantu secara langsung saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, jangan kelak Engkau tanya kami tentang bagaimana sikap kami terhadap Palestina. Kami mendukung Palestina ya Allah. Kami mendoakan mereka agar mereka terbebas dan merdeka dari penjajahan Israel ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tutup dengan doa Idris sama-sama. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum